Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada hari ini kita kembali berkumpul di hari ketiga MPLS ini di ruangan yang sangat berbahagia ini. Selanjutnya salawat beserta salam kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur hari ini kita dalam keadaan sehat semua ya. Sehat semuanya? Sehat. Oke, yang kita hormati Ibu Mutia, kemudian Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, bidang kurikulum, bidang sarpras dan kesiswaan. Beliau tugas hari ini jadi tidak bisa menghadiri pada hari terakhir ini, tapi alhamdulillah nanti di penutupan mereka bisa hadir di hadapan kita. Yang saya hormati Bapak Ibu manajemen, yang saya hormati Bapak Ibu bidang kesiswaan, Pak Robi, kemudian Bu Lia, Bu Ririn, alhamdulillah semua hadir di sini untuk menemani kita. Selanjutnya anak-anak Ibu, panitia yang Ibu banggakan dan peserta didik baru yang sangat Ibu banggakan. Selamat datang sebelumnya ke SMA Negeri 112 Jakarta. Selamat atas keberhasilan kalian masuk di sekolah kita yang tercinta ini. Kalian sudah berhasil menyisihkan ratusan, malahan ribuan yang mendaftar. Jadi kalian patut bersyukur dengan cara bersyukur itu dengan cara begitu nanti kalian mulai efektif belajarlah dengan sungguh-sungguh, karena kalian sudah mempercayakan, orang tua kalian sudah mempercayakan untuk masuk ke SMA Negeri 112 Jakarta sebagai langkah atau jembatan kalian untuk menuju masa depan kalian yang cemerlang ke depannya. Betul 112 pilihan kalian? Bukan karena tidak diterima di SMA lain? Ya betul. Jadi yang betul yang mana? Semoga menjadi karena ini adalah pilihan kalian. Walaupun mungkin ada 1 atau 2 atau 3 yang masuk ke SMA Negeri 112 Jakarta ini karena pilihan kedua atau pilihan ketiga, ataupun yang pilihan kalian itu nggak bisa kalian pilih sama sekali. Semoga apapun alasan kalian masuk di SMA Negeri 112 Jakarta ini, selanjutnya akan kalian bulatkan tekad kalian, semangat kalian, satukan pikiran dan jiwa raga kalian untuk fokus menuntut ilmu di sini, untuk ikhlas menerima SMA Negeri 112 Jakarta sebagai jembatan untuk kalian meraih kesuksesan. Oke, baik. Pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan beberapa aturan atau tata tertib yang berlaku di sekolah kita yang tercinta ini. Semoga kalian tidak bosan, karena bagaimanapun juga hidup kita harus ada aturannya. Betul tidak? Oke, sebelumnya Ibu mau ini dulu. Ibu mau bilang selamat pagi biar semangat dulu ya. Tadi sebenarnya udah ada apa? Yel 112 ya. Bu, ini dulu sekali bilang selamat pagi, biasanya apa jawabannya? Pagi luar biasa. Oke. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu dong. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke, nanti kalau Ibu bilang tepuk 1 kali tepuk di depan, Ibu mau rubah sedikit, tepuk 1. Kalau tepuk 2, kanan 1, kiri 1. Oke, tepuk 2.
Kalau tepuk 3, depan 1, kanan 1, kiri 1. Tepuk 3, tepuk 4, sampai tepuk 4 aja dulu ya. Tepuk 4, depan, kanan, selalu mulai dari kanan, kiri, atas. Tepuk 4, masih kurang enak dengarnya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 3. Oke, terima kasih. Baik, kita mulai materi hari ini tentang tata tertib ya. Ini adalah presentasi dari bidang kesiswaan SMA Negeri 112 Jakarta. Oke, next. Ya, materi kita adalah pengenalan tata tertib siswa SMA Negeri 112 Jakarta, supaya ya sesuai dengan judulnya tata tertib, supaya kalian nanti bisa tertib. Oke. Sebelumnya Ibu kenalkan, yang atas pasti udah kenal karena kemarin beliau sudah menyampaikan materinya ya. Oke. Itu adalah Wakil Bidang Kesiswaan Pak Eko Sukmaji. Kemudian kami membantu, ada 3 orang yang diberikan amanah untuk membantu beliau. Yang pertama Ibu sendiri, Ibu Ernita, kemudian Pak Robi, mungkin kalian juga sudah tahu, Pak Robi Zul Sapi itu adalah nanti yang membina kalian di OSIS kalau kalian nanti jadi anggota OSIS atau MPK. Kemudian ada Bu Siti Jamaliah, nanti beliau lebih fokusnya di bidang ekstrakurikuler. Oke, ini foto kami bertiga ya. Oke, selanjutnya ada 2 yang mungkin yang jadi topik yang akan Ibu sampaikan di sini. Yang pertama adalah hak dan kewajiban siswa. Kemudian apa saja jenis-jenis tata tertib di sekolah kita ini. Oke. Sebelum kita mulai fokus, Ibu mau dulu kita bernyanyi dulu. Coba kita nyanyi sama-sama. Udah tahu topik saya Bundar? Tahu. Oke, mulai sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebentar dulu. Pakai gerakan. 1, 2, 3. Topi saya Bundar, Bundar topi saya. Kalau tidak Bundar, bukan topi saya. Oke, tapi Ibu mau ada nggak berani 1 ke depan? Tapi Ibu nggak mau seperti nyanyi tadi, tapi semua huruf A diganti huruf O. Udah ada belum ya? Tadi per materi, tapi kalau ya udah ada nggak apa-apa. Topo, soyo, bondor. Nah, ya ada yang berani nggak? Ibu ada sesuatu nih, kalau ada yang berani, Ibu bawa. Iya. Ada yang berani nggak? Hati-hati ya. Nah, nih dingin. Kalau ada yang maju, maju sih. langsung dari Instagram langsung post aja. Ambil shootnya dari situ. Kita lihat dulu mereka berhasil apa enggak, baru kita kasih ini. Ini biar ngiler ngelihatnya. Deketan. Kalau berhasil dua-duanya berarti dua-duanya dapat. Kalau berhasil cuma 1 berarti yang dapat cuma 1. Kalau nggak ada berhasil berarti hadiahnya kita simpan. Ya, yang jadi juri adalah kalian semua. Mulai ya. Perkenalkan, nama saya Don Edward. Kelas 1 ya.
1, 2, 3. Oh, oh, bobo, bobo. Bobo, babo, bebo. Babo, babe, bobo. Bebe, bobo, babe. Terima kasih John Edward. Oke, lanjut ke Masa. Topo soyo bondor, bondor topo soyo nono tolo ukon tolo todo ulot ukon topo soyo. Oke, terima kasih Angkasa. Jurinya mereka semua ya. Keputusan juri tidak bisa diganggu-gugat. Kira-kira yang pertama layak nggak dapat hadiah? Sekali lagi, yang pertama layak nggak dapat hadiah? Kasihan nggak katanya mereka. Yang kedua layak nggak? Berarti cuma Angkasa, nggak apa-apa ya. Angkasa. Berarti mohon maaf John Edward, nanti masih ada kesempatan kedua, silakan duduk. Ya, sama-sama. Oke, makasih ya. Nanti selanjutnya bakal ada lagi nih. Ada beberapa yang ibu siapkan. Ada ciki-ciki juga. Ada congki-congki. Harus konsentrasi ya. Oke, kita lanjutkan tepuk 2. Tepuk 4. Belum kompak. Tepuk 3. Tepuk 3. Oke, terima kasih. Lanjut. Kita nonton video dulu. Langsung ke bawah aja. Ibu takutnya nggak bisa videonya, jadi linknya juga ibu sertakan. Wifi-nya lagi kenceng, mabar enak nih. Oh iya, gaskan lah. Buku yang tadi kita pinjam dari perpus dibawa siapa ini? Ya ampun Dit, harus banget kerja tugas sekarang ya. Iya Dit, kayak digas aja deh kamu. Ya, aduh, Wifi-nya mati. kok minumannya cuma 2 Dis? Iya, wifi-nya emang matiin, dan minumannya cuma 2 kok. Buat Tapi sama Radit aja. Aku tadi denger loh omongan kalian berdua ke Radit. Oh gitu loh Des. Sudah Des, aku udah apa kok. Dia apa dari mananya Dit? Radit datang ke sini lalu langsung ngerjakan tugas itu, salahnya gimana? Maafin aku Dit. Iya Dit, aku minta maaf ya. Iyo, aku maafin kok. Nanti habis tugas kita mabar sebentar yuk. Tapi tetap yang utama mengerjakan tugas dulu. Yaudah yuk, kita mulai belajar. Oke, terima kasih untuk pengantar sedikit ya. Itu adalah gambaran remaja kerja kelompok kerkol sekarang ya. Salah satu yang kurang tertib, tujuannya apa tapi pelaksanaannya apa. Nah, itu pelaksanaan keseharian dalam kehidupan sehari-hari kamu dalam kerkol. Itu hanya sekilas video. Ada nanti lagi paling akhir nanti mengenai tata tertib juga. Tapi lanjut. Oke. Ibu sebenarnya mau ada ke depan satu memberikan pendapat, tapi itu nanti saja, takut kelamaan waktunya. Oke, kita lanjut ke hak dan kewajiban siswa. Apa setiap
orang hidup pasti punya kewajiban dan punya hak. Punya hak dan kewajiban. Mana dulu? Hak dulu atau kewajiban dulu? Kewajiban dulu baru hak. Pintar kamu berarti. Oke, apa saja hak dan kewajiban siswa? Ada yang tahu? Boleh maju? Sebutkan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Joy Kevin Prakasa dari kelas 10 2. Seperti yang ada di gambar pertama ini, hak dan kewajiban siswa. Seperti yang kita tahu, kita harus menjalankan kewajiban dulu sebagai siswa. Misalnya kita harus menjalankan atau menaati tata tertib sekolah, dan juga kita harus mengerjakan tugas-tugas seperti MPLS ini. Kita harus menaati atau menjalankan kewajiban kita seperti memakai ID card atau membawa tumbler yang sudah seperti disuruh, dan kita juga harus tetap berada di aula saat MPLS, dan juga dari situ kita bisa mendapatkan hak kita bisa mendapatkan hak kita seperti keserangan di sini. Jika kita mengerjakan tugas, kita bisa mendapatkan nilai kita sesuai apa yang kita sudah kerjakan, dan juga kita bisa memakai fasilitas sekolah. Terima kasih, Bu. Terima kasih tepuk tangan untuk si John ya, 10-2. Oke. Hak dan kewajiban siswa. John itu lebih menyoroti kepada hak dan kewajiban siswa pada saat kalian kebetulan sedang melakukan MPLS. Jadi lebih ke fokusnya ke MPLS. Kira-kira kalau secara garis besarnya betul tidak? Betul. Betul ya. Oke, kita berikan pengganti dari John tadi. Kita kasih John juga. Tadi John juga ya? Joy. Tadi John, ini Joy. Ya berarti rezekinya Joy. John nanti sabar, masih banyak ininya hadiah dari kuis. Oke, next. Secara garis besarnya tadi sudah betul ya. Cuman tadi fokusnya Joy ke pelaksanaan MPLS. Ada beberapa hak yang kamu terima, tapi sebelumnya kamu harus melakukan kewajiban dulu. Kewajiban kamu sebagai seorang siswa. Yang pertama ya berarti kewajiban kamu adalah mengikuti pembelajaran. Harus ikut belajar dulu dan ikut ujian dulu, baru nanti kamu misalnya dapat hak apa gitu. Salah satunya mungkin terima nilai dan sebagainya. Kemudian nilai yang kedua, kewajiban yang kedua adalah patuh kepada guru, karyawan dan kepala sekolah. Jadi semua sivitas akademik sekolah. Yang ketiga, wajib menjaga etika dan saling menghormati. Menjaga etika. Jadi kita menjaga etika supaya alma mater kita ini dihormati dan dihargai. Selanjutnya, wajib menjaga nama baik sekolah, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Kemudian wajib mematuhi tata tertib sekolah. Nah itu nanti yang akan kita lihat apa saja tata tertib di sekolah kita ini. Nah kalau kalian sudah memenuhi hal-hal tersebut, minimal hal-hal tersebut 5 poin ini, berarti kalian sudah bisa menerima haknya. Di antaranya menerima ilmu dan pembelajaran, kemudian menggunakan fasilitas sekolah. Selanjutnya memperoleh bimbingan dan konsultasi dari BK dan juga wali kelas. Keempat, berhak mendapatkan perlindungan dari sekolah. Kalian harus merasa aman berada di sekolah ini. Kemudian berhak diperlakukan secara adil. Itu ya beberapa. Mungkin ada lagi yang di luar dari itu yang tidak tersurat tapi tersirat, yang juga menjadi kewajiban dan menjadi hak kalian. Oke. Selanjutnya, nah kita lanjut ke tata tertib yang berlaku di sekolah kita ini. Apa saja tata tertibnya? Oke, lanjut. Ada 3 yang menjadi fokus tata tertib di suatu bidang pendidikan, baik di SD, SMP, SMA, SMK. Yang pertama, ada tata tertib yang dibuat sendiri atau yang dimiliki sendiri oleh guru mata pelajaran, yaitu di KBM. Pasti ada perbedaan antara guru yang satu dengan yang guru yang lain. Makanya nanti begitu kalian masuk kelas di mata pelajaran bersangkutan, akan ada istilahnya kesepakatan kelas. Kalau
namanya kesepakatan kelas. Kalau dulu kan peraturan, sekarang namanya kesepakatan. Ya, kalau peraturan itu lebih cenderung memerintah, tapi ini kesepakatan. Jadi datangnya dari kalian. Kesepakatan kita apa nanti yang harus kita sepakati bersama-sama. Tuh yang pertama. Yang berikutnya adalah tata tertib dalam berseragam atau berpakaian. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tata tertib bersikap dan bertingkah laku. Ya. Nah, nomor 2 dan 3 ini nanti include di dalam tata tertib sekolah. Oke, lanjut. Nah, sebelumnya kita bagi hadiah dulu biar kamu nggak bosan. Tepuk 2, tepuk 4, kurang manis. Tepuk 2, tepuk 3. Oke, kuisnya adalah jika Anda diberi, mungkin udah pernah ya, kalau udah pernah kamu udah pasti tahu jawabannya. Cepat-cepatan aja. Jika kamu diberi 3 buah pil oleh dokter dan diminta untuk meminum setiap setengah jam 1 biji, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan ketiga pil tersebut? Siapa yang duluan tadi? Dia? Oke. Sebutkan alasannya ya. Perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Askar Aditya dari kelas 10-4. Di sini dokter memberikan Anda 3 buah pils dan Anda harus meminumnya setiap setengah jam. Nah, di sini jawaban saya yaitu totalnya 1,5 jam. Dikarenakan jika kita meminum 1 buah pil setiap 30 menit, maka kita tinggal menambahnya setiap 30 ditambah 30 ditambah 30. Berarti karena 1 jam itu ada 60 menit, berarti sisanya yaitu 1 jam 30 menit. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Aska. Bagaimana yang lain, betul? Masih kurang tepat Aska. Silakan duduk. Jawabannya bukan 1,5. Harus peserta. Oke, siapa yang bisa menjawab sesuai dengan jawaban yang benar? Pilnya ada 3. Anjuran dokter setiap setengah jam kalian harus meminum 1 buah pil. Anjuran dari dokter. Berapa waktu yang kalian butuhkan untuk meminum pil tersebut? Ayo, duluan John. Ayo John. Nanti boleh, kalau benar kamu boleh minuman atau ini nih. Kalau yang tadi boleh. Dari jawaban saya 3 hari. Ya kan? 3 hari. Terima kasih John, betul? Kurang tepat John, mohon maaf ya. Ini yang ketiga ya, kalau nggak kita simpan. Nanti pertanyaannya kita jawab terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Swendra dari kelas 10-3. Jadi jawaban dari kuis ini adalah 30 menit Bu. Karena berapa yang dipertanyakan itu berapa waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan pil tersebut. Mungkin 3 jam Bu. Terima kasih Rahmat, silakan duduk. Betul? Ya, terakhir ya. Masih kurang tepat ya. Mohon maaf Rahmat. Ini terakhir ya. Kalau nggak benar juga kita simpan aja. Halo semuanya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Aura Ringa Konita dari kelas 10-6. Dan jawabannya adalah 1 jam karena 3 buah pil itu diminum setiap 30 menit. Jadi contoh, pil pertama diminum pada jam 12 pas, lalu kita minum pil kedua itu jam 12.30 dan pil ketiga diminum jam 13.00. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 1 jam. Setengah Nita. Oh Aura, terima kasih Aura. Ibu kalau tidak pakai kacamata kayak ini. Terima kasih ya Aura. Betul jawabannya, apa salah? Betul.
Dora. Oke, baik, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1. Oke, lanjut. Yang pertama kita lihat tata tertib berpakaian. Ketentuan seragam di SMA Negeri 112 Jakarta. Mohon perhatian lagi, tidak ada yang ngobrol, semua perhatian ke depan. Yang ibu tampilkan ini adalah gambar sebenarnya sama dengan yang ada di e-book MPLS, tapi mungkin ada beberapa yang nanti akan kamu pertanyakan atau kurang paham, nanti akan ibu jelaskan di sini. Oke, next. Untuk Senin, Selasa, Kamis itu sama dengan tahun yang lalu, kecuali hari Selasa bedanya ada SE baru, bahwa kalau tahun kemarin Selasa itu baju batik, sekarang untuk Selasa sama dengan pakaian hari Senin dan sama dengan hari Kamis, ya. Bedanya kalau hari Senin begitu kita upacara ditambah dengan topi, itu saja bedanya. Atributnya mulai dari kamu punya nama, berarti ada nama. Kamu orang Indonesia, berarti ada bendera. Kamu siswa SMA Negeri 112 Jakarta, berarti ada lokasi. Jadi semuanya ada maknanya, bukan hanya sekedar ditempelin saja. Punya nama, orang Indonesia, bendera ya. Kemudian warga 112 Jakarta, tambah ikat pinggang atau gesper supaya rapi, ditambah dasi. Jelas ya? Rok atau celana sebatas mata kaki, tidak gantung. Ini yang sering masalah nih. Cewek itu sering pakai rok gantung, kemudian cowok sering pakai celana pensil. Nggak boleh. Batas minimal lebar celana bawah cowok yang paling bawah tuh, di bawah di dekat mata kaki itu minimal 18 cm diameternya, minimal. Artinya kalau kamu naikkan ini harus lolos di paha ini. Semua celana, mau celana hari Senin, Selasa sampai Jumat. Tuh. Yang cewek juga tidak boleh span, walaupun model span, tapi di sini ada lipit. Sebaiknya supaya kamu gampang naik ojol atau naik motor atau turun naik angkot atau mobil, sebaiknya lipitnya yang ada 2 di depan. Tetap lipit 1 tapi 2 rimpel, gitu loh maksud ibu. Paham ya? Jadi kamu lebih gampang naik ojolnya. Sayangnya sekarang kamu kan disuruh lipit tahun sebelumnya, tahun 2 tahun yang lalu itu boleh rimpel. Menurut ibu sih, kalau ibu yang menteri nih, ibu yang menteri, ibu nganjurin rimpel. Kenapa? Karena kamu lebih gampang untuk duduk, naik angkot, naik ojol. Kalau tadi agak ribet kalau menurut ibu. Tapi kita harus menurut aturan yang berlaku. Yang rimpel itu kalau nggak salah sekarang itu untuk anak SD, untuk anak SMA itu modelnya disebut span, tapi bukan span lurus, tapi ada lipit di depan. Paham ya? Oke. Kemudian untuk pramuka, nah kamu sudah tidak usah pakai bendera lagi karena udah digantikan dengan kacu. Ada juga kemarin kalau ibu nggak salah waktu ibu share di grup CPDB, nah ada yang pakai ini tuh, kebetulan mungkin saking rajinnya kakaknya, saking cintanya Indonesia, jadi ada di sini, ada di sini. Nggak apa-apa kalau kamu mau begitu juga. Yang nggak boleh itu yang nggak ada, nggak pakai kacu, nggak ada ini, nah itu nggak boleh. Nah, kemudian ada nama, kemudian ada kalau kita pakai sekolah kita yang cewek itu RA Kartini, kalau yang cowok putra itu pakai Ki Hajar Dewantara. Setiap sekolah itu pasti beda-beda, tergantung kesepakatan di sekolah tersebut. Kemudian ditambah dengan kalau cewek ada kantong 2 di depan ya, ada kantong 2 di depan. Cowok baju wajib bajunya dimasukkan, kalau cewek enggak, karena model ada kantong 2 itu model yang tidak dimasukkan.
dimasukkan ke dalam rok. Jadi tidak usah dimasukkan ke dalam rok. Kemudian nanti ada di sini pramuka apa namanya untuk Jakarta Barat. Jakarta ada, untuk Jakarta Barat ada tulisan Jakarta Barat. Gudeg untuk Jakarta Barat. Kemudian ada gudeg khusus sekolah kita. Nah, untuk sekolah gudeg SMA Negeri 112 Jakarta, kalau yang putra itu 0,003. Kalau untuk putri 004. Putra 003, putri 004. Nah, untuk putri yang berkerudung, posisi kacu berada di luar, bukan di dalam kerudung, tapi berada di luar kerudung. Begitu aturannya. Oke. Rok sama seperti warna abu-abu, yaitu model rimpel di depan, anjuran lebih rimpel di depan tapi double kalau menurut ibu. Apalagi kalau kamu pramuka, duduknya biar lebih enak. Paham sudah? Ada pertanyaan untuk yang 2 hari ini, 2 seragam ini? Paham ya? Oke, next. Untuk hari Jumat, nah ini juga kita dapat baru nih, baru sekarang. Kalau kemarin hanya baju sadariah atau ciri khas sekolah, bukan baju muslim ya sebenarnya istilahnya. Baju sadariah dan encim atau baju ciri khas sekolah. Gitu. Ciri khas sekolah itu yang lengan panjang, yang yaitu kadang disebut baju muslim, sebenarnya enggak. Bukan baju khusus orang muslim, yang non muslim pun boleh pakai. Tuh ya. Jadi ada 3 model untuk hari Jumat. Untuk setiap Jumat minggu ganjil, minggu pertama, minggu ketiga, kalau ada minggu kelima, kan ada juga dalam 1 bulan itu kadang 5 minggu ya. Minggu pertama, minggu ketiga, minggu kelima, kamu berarti berpakaian sadariah cowok, encim cewek. Itu model pertama. Model yang kedua berarti yang sebelah sini. Sebelah ini tengah, maaf. Pakai sadariah yang cowoknya, kemudian pakaian encim yang ceweknya. Itu model pertama untuk minggu ganjil. Atau kamu pakai baju ciri khas sekolah yang ada di koperasi, yang ada di sebelah kiri. Nah, nanti itu dilengkapi dengan nama dan bendera. Kalau kami sih lebih menganjurkan itu, karena itu ada ciri khas sekolahnya. Tapi Bu, mau saya pakai encim aja Bu? Nggak apa-apa. Dan khusus cowok dilengkapi oleh cukin. Usahakan warnanya kuning karena kita berada di Jakarta Barat. Kalau Jakarta Barat itu warna ciri khasnya berwarna cukinnya kuning. Bu, boleh nggak biru? Boleh. Biru itu Jakarta apa gitu, Jakarta Selatan atau apa. Tapi khusus Barat itu warna kuning. Sebaiknya dari mulai tahun kemarin sebenarnya sudah dianjurkan. Cuma awal-awal banyak terus berkurang. Ini kakak-kakak OSIS nanti tolong ya ikut mensosialisasikan pakai cukin. Cukin itu murah kok, paling juga 15.000. Oke. Nah, minggu genap, minggu kedua dan minggu keempat, pakaian ciri khas sekolah lagi, yaitu baju batik. Kenapa ciri khas sekolah? Karena nggak ada dijual di luar, nggak dipakai di sekolah lain. Itu pakai batik, ya. Batiknya boleh batik yang untuk cewek boleh lengan panjang, boleh untuk muslim wajib lengan. Untuk yang berkerudung wajib lengan panjang. Kalau yang nggak berkerudung silakan lengan pendek. Tapi ini dipakai hari Jumat. Nah, ada ketentuannya. Untuk muslim itu diharuskan memakai kerudung setiap hari Jumat. Jadi dengan kata lain, semua putri yang beragama muslim berlengan panjang, khusus hari Jumat harus pakai kerudung. Bu, wajib nggak?
Kalau ibu bilang wajib nanti salah banget ibu. Kami menganjurkan. Harus, kalau harus itu wajib nggak sih? Wajib ya. Nanti sabu salah lagi. Kenapa? Karena kami pengen, ya namanya kami guru, pengen anak-anak kami menerapkan agama itu secara benar. Paling tidak hari Jumat lah kami meminta kalian menutup aurat. Ingat, mohon maaf yang non muslim dengan tidak mengurangi rasa hormat ibu. Bagi agama kita yang muslim harus kamu tahu, yakin kamu juga udah tahu, bahwa selangkah anak perempuan keluar dari selangkah anak perempuan keluar dari rumah tidak menutup aurat, selangkah kalian mengantarkan ayah kalian ke neraka. Itu ada di hadis. Ibu ulangi, mohon maaf sekali lagi bagi yang non muslim, tidak mengurangi rasa hormat ibu. Di agama Islam bagi yang putri jika tidak menutup aurat, selangkah kamu keluar dari rumah, kamu mengantarkan papa kamu, ibu kamu masuk, papa kalau di hadis itu papa ya, orang tua laki-laki kita masuk ke dalam neraka. Itu oke. Itu untuk hari Jumat. Next, ada pertanyaan untuk hari Jumat? Jelas? Jelas. Oke, next. Untuk olahraga itu baju olahraga nggak masalah ya. Yang penting jangan ketat, terus jangan dipotong. Karena ada juga kadang yang motong, nanti bu potong lagi. Kami potong lagi kalau kalian potong. Sesuai dengan aturan aja beli, jangan yang ketat banget karena butuh gerak. Ya, butuh gerak. Jangan beli yang ketat-ketatin cowok nih. Sayang pertumbuhannya, nanti nggak tumbuh-tumbuh. Pertumbuhannya hambat, celananya suka banget ketat. Ada tuh yang cowok begitu. Ya, sayang. Ya, enak begitu ketat begitu. Enggak nunggu nanti pertumbuhannya lambat. Seperti itu. Oke, lanjut untuk terakhir adalah just lab. Diwajibkan tidak, diharuskan, bolehlah diharuskan. Kenapa? Karena guru yang mengajar di lab, kalau kamu pada saat praktikum, rata-rata biasanya kamu boleh ikut praktikum jika menggunakan baju lab. Kamu udah tahu pasti, terutama yang kimia tuh, apa kegunaan untuk baju lab. Dari SMP kamu udah pasti dianjurkan. Jadi nggak usah ibu jelaskan lagi kegunaan baju lab itu apa. Makanya dianjurkan, tidak diwajibkan, tapi diharuskan. Diharuskan wajib tidak? Salah lagi ntar ibu. Ya, oke, lanjut. Nah, kita tunggu lagi. Kita keluarkan lagi. Waktu ibu masih tinggal dikit lagi ya, 20 menit lagi paling ya. Oke, lanjut. Kuisnya adalah, nah tadi deh ibu sebutin nih, siapa yang tahu? Ya, siapa duluan tadi nih? Oke, diulang. 1, 2, 3. Ini. Oke. Gudeg untuk SMA Negeri 112 Jakarta, sebutkan yang untuk putranya berapa, putrinya berapa angkanya. Perkenalkan, nama saya Nabila Syifa Putri dari 104. Untuk nomor gudeg putra itu 003, kalau buat putri 004. Terima kasih. Betul? Betul? Ya, betul. Makasih Nabila. Ya. Oke. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 3. Masih belum kompak. Tepuk 3. Tepuk 3. Oke, terima kasih. Lanjut. Nah, tata tertib yang berlaku di SMA Negeri 112 ini yang mau kita bahas. Tapi dipermanis kalimatnya, pembinaan dibuat. Sebenarnya pelanggaran kategori ringan, pelanggaran kategori sedang, pelanggaran kategori berat. Ini nanti begitu kamu efektif akan kamu terima ini, kemudian kamu print, fotokopi, print, kamu baca, kamu pahami, kamu laksanakan, kemudian nanti ada di halaman terakhir itu yang harus kamu tanda tangani bermaterai bahwa kamu sudah membaca, sudah memahami,
dan siap melaksanakan. Nanti dikumpulin ke wali kelas. Nanti kalau udah masuk mulai minggu depan, ya. Oke, jadi kata pemanisnya adalah pembinaan kategori ringan, pembinaan kategori sedang, pembinaan kategori berat, pelanggaran kategori ringan. Jadi dipermanis katanya. Ya, oke lanjut. Nah, untuk kategori ringan ini ada beberapa, ada 15. Ibu nggak baca ini dulu, takutnya nggak keburu karena masih ada. Kalau keburu waktunya nanti Ibu jelaskan satu-satu karena ada waktu kamu baca. Ini banyak, 57 soalnya totalnya. Ada pembinaan kategori ringan atau pelanggaran kategori ringan itu ada 15 yang tidak boleh kamu lakukan. Kalau kamu lakukan, kamu mendapat pembinaan. Ada lagi konsekuensi yang lain. Kayak ada 15 diantaranya tadi yang terlambat, kemudian nggak pakai ini, nanti termasuk ringan. Kamu nggak pakai lokasi sekolah, nggak pakai nama, itu ringan. Lanjut kategori sedang, itu ada sampai nomor 30 ya. Ada 30 ya, sampai nomor 30. 16 sampai 30 berarti ada 16 nomor. Salah satunya coba menggunakan atribut dan atau aksesoris organisasi kelompok geng selain OSIS. Kamu nggak boleh pakai atribut selain OSIS. Kalau pakai jaket OSIS boleh, tapi harus anggota OSIS ya. Nah, kemudian kamu ke sekolah pakai atribut yang ada jaket SMP kamu, itu sudah dilarang. Itu kamu berarti kena pembinaan kategori sedang. Itu salah satunya. Oke, lanjut next lagi. Nah, pembinaan kategori berat. Nah, ini berarti selangkah kaki kamu udah mau hampir keluar dari 112 nih. Kalau kategori berat, di antaranya melakukan pemerasan terhadap orang lain, itu termasuk bullying juga nih, pemerasan. Kemudian berbohong, memfitnah dan sebagainya. Sampai terus nanti kita ulang lagi, atau nanti kalau nggak sempat berulang kamu baca, karena nanti ada pernyataan kan tadi harus kamu baca, kamu pahami, siap laksanakan, bermaterai 10.000. Jadi mau nggak mau harus kamu baca dan pahami, karena kalau kamu melanggar ya ada sanksi konsekuensi yang harus kamu tanggung. Tapi Ibu lanjutkan dulu tadi yang terakhir. Ibu mau melihat dulu yang nomor 57 dan 56 dan 57. Ini nanti akan berpengaruh terhadap kenaikan kelas kamu. Tahun kemarin belum ada tata tertib ini dimasukkan sekarang. Di kurikulum ada aturan bahwa kriteria kenaikan kelas itu kamu harus hadir di sekolah minimal 90% hari efektif, dan diizinkan tidak hadir ke sekolah maksimal 10% dari hari efektif, tergantung hari efektif tahun itu. Tahun kamu besok ini sekarang ini nanti 10%-nya kamu boleh nggak masuk, boleh, hanya untuk kriteria kenaikan kelas, tapi ya kamu rugi sendiri. Yang 10% itu untuk gabungan sakit izin alfa tanpa keterangan itu tadi, itu 10%. Nah, kalau kamu begitu nanti sudah mau kenaikan kelas, kamu tidak memenuhi syarat itu, kamu berarti terhambat untuk naik kelas. Itu yang pertama, untuk hubungannya ke naik kelas. Kemudian yang berikutnya untuk 57, khusus yang alfa tanpa keterangan, tidak boleh lebih dari 5%. Nah, Ibu buat di situ kalimatnya supaya positif. Kalau istilahnya sekarang restitusi, seharusnya nomor 5 itu kan kalau bahasa kita yang lama ketidakhadiran tidak boleh kurang dari tidak lebih dari 10%. Tapi sekarang kalimatnya dibuat restitusi, jadi mengikuti pembelajaran di sekolah kurang dari 90%. Itu tadi yang gabungan alfa izin sakit. Nah, Ibu tambahin dulu sebelum ke 57. Untuk sakit, kadang kamu itu ada sakit minggu ini sakit sehari, minggu depan sakit 2 hari, minggu depan lagi sakit 1 hari. Itu sakit berpola. Nanti kita lihat juga sakitnya itu sakit bagaimana. Tapi kalau sakit ada resmi dari dokter, kamu dirawat, nauzubillah min zalik, jangan ya.
misalnya tapi kamu dirawat atau misalnya operasi misalnya, nah itu kan ini tidak termasuk di 56 ini. Yang disebutkan gabungan sakit itu jika kamu sakitnya berpola, pusing dikit minta mamanya bilangin nggak bisa datang ke sekolah, atau telat bangun kong kali kong sama mamanya mah bilang sakit mah nggak mau datang ke sekolah, mamanya telepon wali kelas bilang nggak sakit, itu berpola jadinya, itu akan ketahuan. Itu maksudnya. Tapi kalau tadi ibu bilang kamu sakit dirawat, mudah-mudahan jangan ya, nauzubillah min dzalik, kita sehat semuanya. Kamu sakit seminggu dirawat atau ada operasi atau apa gitu, itu kan kondisi kamu itu sesuatu sakit yang tidak dikehendaki. Kalau yang kamu sakit pura-pura hanya sedikit aja meriang, padahal bisa datang ke sekolah, tapi gara-gara begadang tadi malam main game, nah itu sakitnya kelihatan sakit berpola. Nah itu yang termasuk di poin 56 ini. Terus izin juga harus izin. Kamu izin itu usahakan izin yang tidak kita kehendaki. Nauzubillah, mudah-mudahan tidak ya. Apa itu izin yang tidak kita kehendaki? Ada keluarga dekat yang meninggal, itu kan kita sebenarnya tidak kehendaki, tapi ya kita harus izin. Kalau izin yang dikehendaki apa? Kakak menikah, padahal yang menikah itu kakak. Kalau kakak menikah sih masih mending. Ini tetangga menikah, kamu jadi pagar ayu, jadi nggak masuk. Itu izin yang dikehendaki. Kalau secara di sekolah itu nggak diizinin sebenarnya, nggak boleh. Jadi yang diizinin itu, yang dibolehkan di sekolah itu adalah izin yang tidak kamu kehendaki. Orang tua meninggal, kakek meninggal, nah itu nggak itu boleh dikatakan masih kita pertimbangkan, nanti dibicarakan lagi di rapat. Tapi kalau ke Jawa pulang kampung selama seminggu karena ada yang menikah saudaranya, itu kan izin apa itu yang nikah bukan kamu kok sampai seminggu gitu ya, paham ya? Oke, nah yang nomor 57, jika kamu alfa selama 5 hari tanpa keterangan tuh, kalau selama 5 kurang dari 95% kehadiran kamu, alfanya itu lebih dari 5%, alfa tanpa keterangan. Nah itu dia sudah pelanggaran berat. Oke, next, tinggal 15 menit lagi paling ya. Oke, lanjut kuis lagi. Bagilah 30 dengan setengah, kemudian tambahkan 20, kemudian kurangi dengan 10. Berapakah hasilnya? Cepat, hurry up. Siapa yang tahu jawabannya? 1. Siapa yang tahu jawabannya? Bagilah 30 dengan setengah, kemudian tambahkan 20, kurangin 10. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akhtar Gibran Gilang Pramesta dari kelas 105. Saya akan menjawab pertanyaan, yaitu bagilah 30 dengan setengah. Jadi kalau misalnya 30 dibagi dengan setengah, setengah itu kan sama aja kayak 1/2 ya. Kalau dibagi dengan angka pecahan itu, kita balik jadinya 30 dikali 2/1 atau 30 dikali 2 itu sama dengan 60, kemudian ditambahi dengan 20 yaitu 80, kemudian dikurangi lagi hasilnya dengan 10, yaitu hasilnya 80 kurang 10 sama dengan 70. Jadi hasilnya adalah 70. Terima kasih Muhammad. Siapa? Akhtar. Ya. Apa? Akhtar kan? Ya. Gimana, betul apa salah? Betul. Terima kasih Akhtar. Ya, silakan dinikmati. Ya, betul ya. 30 bagi setengah 60 ya, jangan 15. 30 dibagi setengah itu 60. Oke, tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 2. Oke, lanjut. Nah, ekstrakurikuler. Kalian mempunyai hak untuk mengikuti ekstrakurikuler di sekolah kita ini. Minimal 2, maksimal 3, nggak boleh lebih dari 3. Nanti cuman kegiatan ekskul doang, nggak sekolah-sekolah.
Ya, mikirin ekskul doang. Yang wajib adalah kalian pilih pramuka atau adiwiyata. Nanti kalian masuk pokja apa. Jadi salah satu itu wajib kalian ikuti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wajib pilihan harus adalah bebas dari 24. Ada di ini kan? Ada di buku di buku MPLS. Oke, silakan kalian pilih. Besok ada demo ekskul, tentukan pilihanmu, jangan salah. Berarti ada 2 tuh. Wajib 2 berarti. Wajib 2. Tambah ada kata Pak Eko tadi, ada ekskul baru silat ya Pak Eko. Jadi Pak Eko, hah? Karate. Karate. Alhamdulillah udah ada pelatihnya. Jadi 25 ekskul. Nanti kita perbaiki lagi, jadi nanti kakak-kakak dan OSISnya akan menawarkan nanti ada 25. Silakan besok kalian daftar ke ekskul masing-masing. Halo? Halo? Nanti diskusinya apa yang mau dipilih nanti. Oke? Kemudian bebas dari 25 itu boleh kamu yang pilih salah satu lagi. Jadi satu wajib pramuka atau bukan dua-duanya adiwiyata. Kemudian wajib pilihan 1 dari 25 juga. Kemudian bebas dari 25 juga. Paham ya? Paham? Oke, lanjut. Nah, yang sering terjadi nih keseharian selama ini, pengalaman ibu puluhan tahun mengajar di sekolah kita tercinta ini. Yang pertama, terlambat. Itu adalah kategori ringan pelanggarannya, tapi berat dan besar akibat untuk diri kamu, sehingga nanti akan ada untuk mekanisme khusus untuk menangani yang terlambat ini di luar dari yang kategori ringan lainnya. Jadi akan berbeda penanganannya kalau kamu nggak pakai atribut, kamu nggak pakai kacu, dengan kalau kamu terlambat 1 kali, 2 kali, 3 kali. Dengan tidak kamu pakai atribut 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kenapa? Karena kalau terlambat itu dampaknya besar bagi kamu. Walaupun itu kategori ringan, pelanggaran ringan, ya, tapi sering kejadiannya. Nah, nanti untuk terlambat, untuk tahun ini, mulai tahun kemarin, kalau tahun sebelumnya kalian dikasih edukasi kakak-kakaknya nih. Ini yang kelas 12 nih, kedapatan tuh kalau yang terlambat dulu. Ibu tadi telat 10 menit kan? 5 menit lagi? Ya, 10 menit lagi. Oh, ya, oke. Jadi kalau kalian terlambat, nanti ada kalian akan mengerjakan tugas-tugas atau apa yang dikasih oleh guru di jam mata pelajaran pertama di kelas kalian. Siapa gurunya, pelajaran apa, nanti ada tugas yang diberikan di piket. Nanti yang memberikan piket tapi atas arahan dari dari mata pelajaran, guru mata pelajaran, seperti itu. Selama 2 jam kalian ditahan di depan, rugi kan? Makanya ada mekanisme khusus. Oke, lanjut, baju sempit. Nah, ini nih cewek-cewek yang suka menonjolkan hal-hal yang lebih di dirinya, padahal itu sama dengan pelecehan kalau menurut ibu untuk diri kamu sendiri. Jadi tolong bajunya jangan yang sempit, yang longgar saja. Kemudian rok gantung, rok pendek, rok sepan bagi putri ini sering banget kami temui. Semoga ini tidak kamu temui lagi dan nanti akan menjadi contoh-contoh kakak-kakak dari OSIS, memberikan contoh seragam yang benar. Kemudian celana pensil dan sempit bagi yang cowok nih. Kemudian rambut dicat nih, nggak ada nih ya rambut dicat. Make up, aksesoris berlebihan, nggak ada pakai shadow, nggak pakai alis mata. Tuh, diingat tuh, nggak pakai lipstick, nggak pakai lip balm. Lip balm cuma lip balm doang, lip gloss doang, nggak boleh. Boleh apa? Lip balm boleh tapi nggak berwarna. Lip gloss boleh tapi nggak berwarna, nggak apa-apa. Bu, pakai ini tapi warnanya merah, coba, nggak boleh ya. Yang berwarna pokoknya nggak boleh, apapun judulnya itu. Pakai madu saja kalau menurut anjuran ibu, sehat. Oke, kemudian kuku dicat nggak boleh. Rambut gondrong bagi yang cowok, kalau kamu tarik ke sini nggak boleh ngelewatin ini nih, alis. Kamu tarik di sini nggak boleh melewatin kuping, nggak boleh melewatin kerah. Itu berarti kalau udah lewat itu berarti sudah tidak taat aturan. Oke, lanjut. Nggak boleh nongkrong. Dek, next. Halo.
langsung kamu kategori 3. Ya, kamu disuruh keluar nih bisa nih, atau dianjurin keluar. Oke, kegiatan angkatan nih, lanjut. Ada 2 fotonya, ya. Ada 2 kan fotonya? Foto pertama, nah ini nih bendera angkatan, hati-hati loh, nggak ada kegiatan angkatan, nggak ada bendera angkatan, nggak ada nongkrong. Bisa kalian tidak diakui sebagai siswa SMA Negeri 112. Hati-hati ya. Oke, lanjut. Ada lagi? Masih ada waktu Ibu ngasih. Tadi sebelumnya apa saya? Coba yang sebelum itu. Oh, ini lanjut. Oke, lanjut. Apalagi ya, terus setelah kuis apa? Yang ada penting Ibu terus. Nah, ini mekanismenya ya. Ini bisa kamu baca sebenarnya, bisa kamu baca. Jadi kalau kamu terlambat 1 kali, contohnya terlambat aja nih yang paling ini, terlambat, mekanisme untuk penanganan terlambat. Terus ya, untuk keterlambatan seperti Ibu bilang, keterlambatan itu penanganan ringan, tapi khusus ada mekanisme penanganannya. Terlambat 1 kali kamu dinasihatin dan dipanggil oleh guru wali kelas atau guru BK juga. Yang kedua, guru BK dan wali kelas. Kamu mau bikin SP1 tuh, terlambat 2 kali SP1. Beda kalau kamu pakai ini nggak 2 kali, nggak pakai ini 2 kali, nggak pakai nama 2 kali. Itu kamu pelanggaran ringan juga, tapi penanganannya khusus terlambat ada ya, khusus. Terlambat 2 kali, terlambat 3 kali kamu ditanganin oleh wali kelas, BK dan kesiswaan. SP2, udah SP2. Kemudian terlambat 5 kali kamu SP3, surat pernyataan ketiga. Artinya kamu udah siap-siap itu dikembalikan ke orang tua. Ingat, terlambat itu mekanisme penanganannya berbeda. Paham? Ya, bukan Ibu bilang kamu pakai ini nggak apa-apa gitu, bukan. Tapi tetap ada mekanisme penanganannya, tapi tidak seintan dari keterlambatan. Oke, tuh ada 2 lagi akumulasi keterlambatan, nanti bisa kamu baca. Oke, next terus. Ibu minta waktu untuk kuis untuk ngabisin ini ya. Oke, gue rasa udah cukup. Cuman Ibu supaya ini habis nih, sayang nih. Apa buat Ibu aja ya? Nih. Saya Bu.